Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Dugaan Said Didu terbukti, ratusan triliun duit JHT milik buruh dipakai oleh pemerintah. Dugaan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengenai dana jaminan hari tua atau JHT digunakan untuk pembiayaan pemerintah terbukti. Pihak BPJS Ketenagakerjaan telah mengkonfirmasi bahwa ratusan triliun dana milik buruh telah diinvestasikan melalui pembelian surat utang negara. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan total dana program jaminan hari tua atau JHT mencapai 375,5 triliun rupiah pada tahun 2021 atau naik sekitar 10,2% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan surat utang negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagaimana komitmen kami untuk memastikan pengelolaan dana JHT sesuai dengan tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangan optimal, ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan resminya. Anggoro juga merinci 65% dana JHT diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga di mana 92% diantaranya merupakan surat utang negara. Kemudian 15% dana ditempatkan pada deposito di mana 97%-nya berada pada himpunan bank negara dan juga BPD. Selanjutnya 12,5% ditaruh pada saham yang didominasi pada saham blue chip yang termasuk dalam indeks LQ45. Lalu 7% diinvestasikan pada reksadana di mana reksadana tersebut berisi saham-saham blue chip yang juga masuk dalam LQ45. Terakhir sebanyak 0,5% ditempatkan pada properti dengan skema penyertaan langsung. Said Didu melalui Twitter pribadinya mengaku sudah menduga ada maksud tersembunyi di balik kebijakan menunda pembayaran JHT milik pekerja. Akhirnya terbukti mention saya beberapa hari lalu. Begitu tulisnya. Ia sebelumnya mencurigai ada maksud tertentu dari pemerintah, sehingga terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Dalam permen tersebut, terdapat sejumlah perubahan aturan untuk pembayaran klaim JHT. Kebijakan itu pun menuai protes luar karena dianggap merugikan para pekerja. Apalagi dalam kondisi pandemi di mana pemutusan hubungan kerja atau PHK banyak terjadi, pekerja membutuhkan uang JHT untuk sekedar menyambung hidup atau sebagai modal usaha. Said Didu menduga kebijakan ini ada kaitannya dengan pemerintah yang saat ini mulai kesulitan mendapatkan utang. Sementara pemerintah masih membutuhkan utang untuk berbagai kebutuhan. Di saat yang sama, Bank Dunia sudah mengingatkan agar RI berhenti menerbitkan surat utang negara. Karena makanya kurang peminat surat utang negara dan diminta BI berhenti membeli SUN oleh IMF. Sementara, pemerintah masih butuh tambahan utang, tulis Said Didu. Maka dari itu, menurut Said Didu patut diduga kebijakan ini dalam rangka untuk menahan uang JHT milik pekerja agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain oleh pemerintah. Maka upaya menahan uang kelolaan seperti dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan agar tidak diambil mungkin ditujukan untuk beli SUN tersebut. Said Didu menambahkan permasalahan utama yang ia soroti bukanlah pembelian SUN, namun ia mempertanyakan mengapa Kemenaker mengeluarkan kebijakan mengenai pengambilan JHT di usia 56 tahun. Masalahnya bukan karena beli SUN, tapi yang dipersoalkan adalah kenapa JHT harus ditahan dan tidak boleh diambil. Artinya pemerintah tidak punya dana untuk beli kembali SUN yang dibeli dari dana JHT saat para pekerja mau ambil uangnya, sehingga harus ditahan. Begitu tandasnya. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS, Kurniasih Mufidiati, prihatin melihat sikap pemerintah yang tidak berpihak pada pekerja. Hal ini terjadi terkait dengan terbitnya Permen Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Selain itu, aktivis Malari 74 juga menduga JHT yang cair di usia 56 tahun adalah untuk modal nyapres. Ada dugaan untuk modal nyapres 2024 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 di mana JHT dicairkan pada saat usia 56 tahun. Ada unsur politiknya, JHT bisa cair usia 56 tahun. Saya menduga dana JHT digunakan modal nyapres 2024. Kata aktivis Malari 74 Salim Hutejulu kepada redaksi Suara Nasional.
Menurut Salim, Presiden Jokowi mengakui tidak ada visi dan misi menteri dari pernyataan di Permenaker nomor 2 tahun 2022 atas sepengetahuan Jokowi. Kata tahanan politik era Soeharto ini, dana JHT diduga dinikmati partai politik. Anggota DPR diam saja, ini diduga mendapat bagian juga. Salim juga mengatakan pencairan dana JHT pada usia 56 tahun sangat menzalimi kalangan buruh. Permenaker nomor 2 tahun 2022 harus ditolak, kawan-kawan buruh bisa melakukan gugatan ke PT UN. Begitu jelasnya. Sindiran untuk Menaker Ida, wafat usia 48 tahun terpaksa bangkit dari kubur untuk cairkan JHT. Menteri Tenaga Kerja Menaker Ida Fauzia belakangan ini jadi sorotan publik usai menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang menjamin jaminan hari tua baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Sontak sosok Menaker Ida jadi sorotan publik. Berbagai meme sebagai bentuk sindiran pun beredar di jaring media sosial. Salah satunya sebagaimana yang diunggah akun media sosial Instagram @localcommunion. Melalui caption unggahannya, akun tersebut dengan penuh satiran menyindir fenomena yang terjadi apabila aturan JHT itu diberlakukan. Terlihat dalam gambar yang dibagikan sebuah narasi yang menjelaskan seorang peserta JHT yang meninggal usia 48 tahun bangkit dari kubur demi mencairkan dana jaminan hari tua miliknya. Salah satu peserta yang meninggal pada usia 48 tahun terpaksa bangkit dari kubur untuk mencairkan JHT-nya pas saat dia berusia 56 tahun. Bunyi narasi dalam postingan dikutip dari redaksi Hops ID pada Rabu 16 Februari. Tampak pada unggahan, sosok Menaker Ida diedit sedemikian rupa sedang berada di meja pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di depan Menaker Ida terdapat sosok jenazah yang dikafani dan diedit sedemikian rupa. Meme penuh sindiran itu pun mendapatkan berbagai komentar dari warganet. Terkutuklah Kemenaker, balas akun Bejosoks Katalog. Kenapa harus 56 tahun ya? Ujar akun yang lainnya. Bau-bau korupsi nih, imbu akun yang lainnya. Dana JHT ternyata terkumpul 550 triliun rupiah. Inikah yang membuat pemerintah ngotot menahan dana tersebut terkait dengan IKN. Peraturan terbaru Menteri Tenaga Kerja mengenai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan pada saat peserta berusia 56 tahun menjadi perbincangan warganet. Dilansir dari urbanbogor.com melalui redaksi Pikiran Rakyat, mereka mengaitkan ditahannya dana JHT tersebut dengan pembangunan ibu kota negara baru. Hal itu disebabkan karena dana yang terkumpul untuk JHT hingga saat ini telah mencapai 550 triliun rupiah. Angka itu secara kebetulan hampir mirip dengan kebutuhan pembangunan IKN baru yang diperkirakan akan memakan dana sebesar 466 triliun rupiah. Menurut konsultan media dan politik Hersubino Arif dalam kanal YouTube-nya, pada Sabtu 12 Februari 2022, hal inilah yang menyebabkan beberapa pihak mengaitkan penahanan dana JHT dengan kebutuhan pembangunan IKN yang baru. Dugaan-dugaan yang mengarah ke situ menurut Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, sah-sah saja, mengingat betapa ngototnya pemerintah menahan dana JHT ini. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan di kalangan para pekerja dan juga buruh. Mirah Sumirat pun juga melontarkan kebingungannya, orang bukan dananya, dia kok ditahan-tahan. Dana orang, dana masyarakat, dana rakyat, ini dana para pekerja dan buruh kok ditahan-tahan. Ada apa gitu? Padahal selama ini pemerintah pun tidak pernah memberikan dana dalam iuran JHT milik peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dugaan itu semakin menguat karena seperti kita ketahui pemerintah Indonesia per akhir September 2021 memiliki hutang yang fantastis mencapai 6.711,52 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencanangkan pembangunan ibu kota negara baru, di mana anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara itu masih belum jelas sumber dananya. Bahkan menurut Mirah Sumirat, dari informasi yang didapatkan, Kementerian Keuangan dan juga Bappenas mengalami kesulitan untuk menganggarkan IKN baru ini. Jadi menurutnya, menghubungkan penahanan dana JHT dengan pembangunan ibu kota negara sah-sah saja selama masih berbentuk dugaan. Tapi kalau dikoneksikan ya sah-sah saja, yang terpenting adalah kita kan dugaan-dugaan, boleh-boleh saja, ujar Mirah Sumirat seperti dilansir dari redaksi di kanal YouTube Hersubino Point.